Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Rizky Putra Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan saya, yaitu analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2025. Oke, lanjut. Langsung ke daftar isi. Di sini saya ada 5 bab dan sekalian sama lampirannya nanti untuk mengisi foto-fotonya. Oke, lanjut ke bab 1, yaitu di pendahuluan bagian latar belakang. Bagian latar belakang ini yaitu kemiskinan itu masih menjadi masalah utama di Indonesia karena berdampak pada kualitas hidup masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan kemiskinan itu pengangguran. Secara teori, semakin banyak pengangguran maka resiko kemiskinan juga meningkat. Namun pada kenyataannya hubungan tersebut itu tidak selalu sama di setiap daerah, sehingga perlu dianalisis secara statistik. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Di sini rumusan masalah itu ada 3, yaitu bagaimana kondisi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan pada provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2025. Yang kedua itu apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2025. Terus 3 itu seberapa besar kontribusi tingkat pengangguran terbuka dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antar provinsi di Indonesia. Dan yang bagian 3 itu tujuan penelitian saya, yaitu untuk mendeskripsikan kondisi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan pada provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2025. Yang kedua, menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan menggunakan metode regresi linear sederhana. Untuk yang ketiga, mengetahuinya besarnya kontribusi tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dan untuk di bagian 4 itu manfaat penelitian. Di sini manfaatnya itu ada manfaat teoritis, yaitu nanti diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan metode regresi linear nanti ke depannya, dan menganalisis hubungan itu antara pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi pemerintah itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengurangan kemiskinan. Yang B itu dibagi akademisi, itu nanti bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk bagi masyarakat nanti bisa memberikan informasi mengenai hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Dan hipotesis penelitian saya itu ada hipotesis 0, itu tingkat penganggurannya terbuka, tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2025. Untuk hipotesis satunya nanti tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2025. Oke, lanjut ke bab 2. Di sini di bab 2 ada bagian Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, SDGs sendiri itu merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB pada tahun 2015. Agenda ini itu terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan hingga tahun 2030. Salah satu tujuannya itu penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk. Dan penelitian mengenai hubungan pengangguran dan kemiskinan itu memiliki relevansi yang tinggi terhadap SDGs karena dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan membantu pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih efektif. Yang kedua itu ada kemiskinan. Pengertian kemiskinan sendiri itu kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak lah. Dan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu ada rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat pengangguran, terbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Dan untuk dampak kemiskinan sendiri itu ada menurunnya kualitas hidup masyarakat, rendahnya akses terhadap pendidikan, meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya produktivitas ekonomi, terhambatnya pembangunan daerah, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengangguran. Pengangguran sendiri itu kondisi ketika seorang itu termasuk dalam angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran sendiri ada pengangguran friksional, pengangguran struktural, musiman, siklis, dan dampaknya sendiri itu menurunkan pendapatan masyarakat, mengurangi daya beli masyarakat, meningkatkan risiko kemiskinan, menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan berbagai masalah sosial. Untuk hubungan pengangguran dan kemiskinan sendiri itu memiliki hubungan erat karena individu yang tidak memiliki pekerjaan itu cenderung kehilangan sumber pendapatan sehari-harinya. Makanya itu hubungannya itu sangat erat pengangguran dan kemiskinan.
Lanjut ke regresi linear sederhananya. Regresi linear itu merupakan metode statistik yang biasanya digunakan untuk menganalisis hubungan dan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Biasanya bersama regresi linear sederhana itu adalah yang tertera di laporan saya nih. Y sama dengan A plus BX. Untuk keterangan Y-nya itu variabel dependen, X-nya itu variabel independen. A-nya itu konstanta dan B koefisien regresi. Oke, lanjut ke 2.6 itu ada penelitian terdahulu. Di sini ada 5 yang saya masukkan. Dan menurut analisis dari penelitian terdahulu itu, sebagian besar itu menunjukkan bahwa tingkat pengangguran itu memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Karena semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan terjadi. Tapi beberapa penelitian juga menemukan bahwa pengaruh pengangguran itu tidak selalu dominan, karena kemiskinan itu dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan juga sumber daya manusia. Dan penelitian yang saya lakukan dalam proyek akhir ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan data terbaru dalam tahun 2025 yang mencakup seluruh 38 provinsi di Indonesia. Oke, lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitiannya. Untuk metode penelitian saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear. Regresi linear sederhananya datanya yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik tahun 2025 yang mencakup seluruh 38 provinsi di Indonesia. Karena seluruh populasi digunakan, maka teknik sampling yang dipakai adalah sampling jenuh. Sumber datanya dari BPS tadi, akan populasi dan sampel, makanya pakai teknik sampling jenuh. Lanjut ke variabel penelitiannya. Variabel penelitiannya yaitu yang bagian variabel X itu tingkat pengangguran terbuka atau TPT, sedangkan variabel Y itu tingkat kemiskinan yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin pada masing-masing provinsi. Teknik pengumpulan datanya itu yang digunakan adalah metode dokumentasi. Karena saya memperoleh data melalui publikasi resmi Badan Pusat Statistik atau BPS tadi yang tersedia dalam bentuk tabel statistik nasional. Datanya itu kemudian saya kumpulkan, seleksi dan susun dan bekerja Microsoft Excel sebelum melakukan analisis. Oke, lanjut ke teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi tingkat pengangguran dan kemiskinan pada provinsi di Indonesia. Yang kedua ada analisis regresi linear yang saya sebutkan tadi. Itu Y sama dengan A plus BX. Untuk keterangannya, Y ada tingkat kemiskinan, X tingkat pengangguran terbuka, A-nya konstanta, B-nya koefisien regresi. Modul ini itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dan pengaruh antara pengangguran dan kemiskinan. Di sini ada uji koefisiensi R, yaitu nilai korelasi. Koefisien dimensi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dan uji F ini digunakan untuk mengetahui model regresi yang dibangun signifikan atau tidak. Kriteria pengujiannya itu jika nilai kurang dari 0,05 maka model signifikan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka model itu tidak signifikan. Terakhir ada uji T. T itu digunakan untuk mengetahui apakah variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kriterianya yaitu jika p-value-nya kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan. Terus jika p-value-nya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh signifikan. Untuk software analisis saya sendiri itu menggunakan Microsoft Excel dan Jamovi. Microsoft Excel-nya itu saya gunakan untuk pengolahan awal dan analisis regresinya, sedangkan Jamovi itu memverifikasi hasil analisis statistiknya. Oke, lanjut ke bab 4. Di bab 4 ada gambaran umum data penelitian. Di gambaran umumnya ini berdasarkan data tahun 2005, provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Papua, pegunungan sebesar 30,03%, sedangkan yang terendah itu ada Bali sebesar 3,72. Untuk tingkat pengangguran sendiri itu Papua memiliki angka tertinggi yaitu 6,96%, sedangkan Bali terendah yaitu 1,49%. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar wilayah. Lanjut ke hasil analisis regresi linear sederhana. Kesamaan yang diperoleh itu kemiskinan sama dengan 14.918 kurang 0,964 itu TPT. Nah, untuk menjelaskan hasil analisis regresi linear sederhana ini, nilai konstanta 14.918 berarti jika TPT dianggap 0, maka tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 14,918%.
Koefisien regresi min 0,964 menunjukkan hubungan negatif. Artinya setiap kenaikan 1% TPT diikuti penurunan kemiskinan sebesar 0,964%. Namun hubungan ini masih harus diuji signifikansinya. Dan ketiga ada hasil koefisien korelasinya, yaitu nilai korelasi R itu sebesar 0,203. Nah, nilai 0 ini 0,203 menunjukkan hubungan yang lemah antara pengangguran dan kemiskinan. Dengan kata lain, kedua variabel tidak memiliki keterkaitan yang kuat. Nah, ini untuk pembagiannya 0,00 sampai 0,19 itu sangat lemah, dan 0,20 sampai 0,39 itu lemah, 0,40 sampai 0,59 itu sedang, 0,60 sampai 0,79 sama dengan kuat, 0,80 sampai 1 itu sangat kuat. Karena nilai korelasi sebesar 0,203 berada pada rentang 0,20 sampai 0,239, maka hubungan kedua variabel termasuk hubungan lemah. Nah, hasil koefisien determinasi itu R pangkat 2. Berdasarkan analisis yang kuperoleh, nilai R square itu sebesar 0,0413. Artinya tiap pembangunan terbuka hanya mampu menjelaskan 4,13% variasi tingkat kemiskinan pada provinsi di Indonesia. Sementara itu sebesar 95,87% variasi tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Faktor-faktor tersebut antara lain ada tingkat pendidikan masyarakat, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan lain-lain lah. Nilai R pangkat 2 yang rendah itu menunjukkan kalau pengangguran itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kemiskinan di Indonesia. Untuk hasil uji F-nya, signifikans F-nya itu sebesar 0,221, dan untuk UJT-nya ini itu sebesar 0,221 juga. Karena nilai signifikansi dan p-value lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Lanjut ke pembahasan. Di dalam pembahasan ini ada hasil penelitian menunjukkan itu bahwa pengangguran bukan faktor utama yang menentukan kemiskinan. Contohnya ada di Papua. Itu Papua pegunungan memiliki pengangguran rendah tetapi kemiskinannya tinggi. Sebaliknya DKI Jakarta memiliki pengangguran relatif tinggi tetapi kemiskinannya itu rendah. Hal ini itu menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Lanjut ke kesimpulan. Di kesimpulan utamanya ini ada hubungan antara TPT dan kemiskinan itu tergolong remah. Nilai R pangkat 2-nya hanya 4,13% dan p-value-nya itu sebesar 0,221 sampai 0,05. TPT itu tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2025. Kemiskinan itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendidikan, PM, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Dan saran saya untuk bagi pemerintah itu lebih memperhatikan faktor-faktor lain selain pengangguran dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program pengurangan kemiskinan sebaiknya tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tapi juga peningkatan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan kalau bagi akademisi itu membahas hubungan antara pengangguran dan kemiskinan, yaitu menggunakan statistik yang lebih kompleks. Kalau bagi peneliti selanjutnya itu disarankan menggunakan regresi linear berganda, data panel, data time series, machine learning regression dengan menambahkan variabel IPM, PDRB per kapita, inflasi, tingkat pendidikan, upah minimum, indeks Gini. Kalau untuk bagi masyarakat itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, itu melalui pendidikan dan lain-lain lah pokoknya. Daftar pustaka dari laporan yang saya buat. Dan ini untuk bagian lampirannya. Itu ada data tingkat kemiskinan tahun 2025. Ada data tingkat pengangguran terbuka tahun 2025. Dan juga ada hasil regresi sama scatter plotnya. Nah, ini untuk hasil regresinya.
ganteng gitu orang di. Tahu kalau ada dia. Dan ini untuk scatter plotnya. 25 apa boleh nggak boleh. Oh, yang biasa aja. Nah, sekian presentasi dari saya, yaitu Ferdian Rizky Putra Maulana dalam proyek akhir statistika. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.